Sorotan lain, saudara, penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak kini tengah mewabah di Indonesia. Di Jawa Timur, penyakit ini menginfeksi sapi di 4 kabupaten. Sementara di Aceh Tamiang, hampir 2.000 sapi terinfeksi penyakit kuku dan mulut. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin penyakit yang menjangkiti hewan ternak ini tidak membahayakan manusia. Hingga kini, sedikitnya 1.800 sapi di Aceh Tamiang diserang penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah itu, 11 ekor mati akibat penyakit ini. Untuk mengatasi wabah ini, pemerintah setempat mendirikan posko serta membentuk tim khusus penanggulangan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Di surat Bupati Aceh Tamiang ke Gubernur, kemudian surat Gubernur ke Menteri, kemudian Menteri mengeluarkan bahwa Aceh Tamiang menjadi kawasan yang penutupan daripada lalu lintas ternak. Jadi merupakan kawasan yang tidak boleh lagi lalu lintas ternak secara bebas, tetapi dalam pengawasan yang ketat oleh petugas. Nah, hari ini tindak lanjut dari Bupati Aceh Tamiang bersama kami menindaklanjuti surat keputusan Menteri menutup salah satunya pasar hewan yang selama ini digunakan untuk jual beli ternak antara pedagang dan petani. Demikian kami kira. Tak cuma posko, Pemkab Aceh Tamiang juga telah mengeluarkan surat edaran tentang penanggulangan penyakit mulut dan kuku ini. Upaya penanggulangan lainnya yaitu menutup pasar hewan untuk sementara waktu. Di Jawa Timur, penyakit mulut dan kuku pada sapi mewabah setidaknya di 4 kabupaten. Ancaman penyakit ini membuat para peternak terancam merugi. Di Kabupaten Sidoarjo, sejak terdeteksi pada 15 April lalu, sedikitnya 769 hewan ternak terinfeksi. 14 ekor diantaranya mati dan 17 ekor lainnya akhirnya dipotong paksa. Sementara di Lumajang, ratusan sapi juga terkonfirmasi positif terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk merespons wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, pemerintah kini tengah mengintensifkan pengobatan dan menyiapkan vaksin. Jadi yang pertama itu tidak berbahaya bagi manusia. Termasuk jika dikonsumsi. Ya tentu jangan dikonsumsi yang sakit kan. Sepanjang itu tidak ada penularan pada manusia, kurang lebih seperti itu. Rencana pemusnahan, Pak? Untuk sementara agenda kita tadi belum ada sampai pemusnahan. Karena sampai tadi kita masih sepakat bahwa mengatasinya dengan cara menyuntikkan obat-obatan ke dalam masih menjadi sangat efektif. Langkah untuk Ciri-ciri hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku adalah kondisinya lemas, menurunnya nafsu makan dan mengeluarkan air liur. Namun demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjamin penyakit yang menjangkiti hewan ternak ini tidak akan membahayakan manusia. Kemenkes sudah berdiskusi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Kesehatan Hewan Dunia untuk memastikan bahwa penyakit mulut dan kuku hanya menulari hewan. Kami sudah diskusi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia. Flu babi itu loncat dari babi ke manusia. Flu burung loncat dari burung ke manusia virusnya. Nah, khusus untuk mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku 2. Jadi sangat jarang yang meloncat ke manusia, jadi tidak perlu khawatir. Wabah penyakit mulut dan kuku berdampak hingga keluar Pulau Jawa. Salah satu peternak sapi asal kota Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku sudah membeli sapi asal Jawa senilai ratusan juta rupiah. Namun pengirimannya harus tertahan untuk sementara waktu hingga wabah PMK dinyatakan hilang. Tim Liputan Kompas TV.